Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Nurtul Umah dengan NIM 04856024 dari Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek pengembangan aplikasi saya yang berjudul Aplikasi Perakiraan Cuaca dengan Studi Kasus untuk Wilayah Jakarta. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas 2 sesi 5 pemrograman berbasis perangkat bergerak. Seperti yang kita tahu, informasi cuaca merupakan hal penting dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk bekerja, bepergian, maupun beraktivitas di luar ruangan. Tujuan utama dari proyek ini ada 4, yaitu menghasilkan aplikasi cuaca yang mudah digunakan dan informatif, menampilkan data cuaca saat ini, perakiraan per jam, serta perakiraan harian. Yang ketiga adalah menerapkan arsitektur berbasis komponen modern menggunakan Vue.js dan Ionic. Yang keempat adalah mengintegrasikan data cuaca dari sumber eksternal yaitu OpenAPI Meteo. Dalam pengembangannya, saya menggunakan beberapa teknologi modern yang atau biasa disebut tech stack, yaitu ada Vue.js, framework utama untuk membangun logika dan tampilan antarmuka yang interaktif. Selanjutnya ada Ionic Framework untuk membangun tampilan agar terasa seperti aplikasi asli atau natif di Android maupun iOS. Lalu juga menggunakan Ionicons, yaitu pustaka icon resmi dari Ionic, digunakan untuk menampilkan icon cuaca, icon profil, dan icon sosial. Yang ketiga ada TypeScript, membantu menulis kode yang lebih terstruktur dan mengurangi potensi bug dari data API. Yang keempat, ada Axios, yaitu library HTTP client yang saya gunakan untuk mengambil data cuaca dari API dengan cara yang lebih rapi dan aman. Yang kelima ada OpenMeteo API, yaitu penyedia data cuaca open source yang menjadi sumber utama informasi perakiraan di aplikasi ini. Nah, agar kode tetap rapi dan mudah dikelola, aplikasi ini saya bagi menjadi 5 komponen utama, yaitu ada homepage view, selanjutnya current weather card, selanjutnya today forecast, upcoming forecast, dan profile modal. Untuk itu, saya akan menjelaskan masing-masing komponennya. Yang pertama adalah homepage view. Homepage view digunakan sebagai pusat logika dan pengelola data utama, yaitu seperti ini. Semua akan dikelola menjadi satu di sini. Yang kedua ada current weather card. Ini digunakan untuk menampilkan cuaca saat ini. Selanjutnya ada today forecast untuk menampilkan cuaca per jam. Selanjutnya ada upcoming forecast untuk menampilkan perakiraan beberapa hari ke depan. Selanjutnya ada profile modal. Ini digunakan untuk menampilkan informasi profil pembuat aplikasinya. Sebagai tambahan, saya tambahkan header untuk informasi yang ada di atas aplikasi dan footer seperti ini. Nah, tujuan pembagian komponen ini membuat kode menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan ke depannya. Selanjutnya adalah alur aplikasi atau biasa disebut workflow. Nah, ini seperti ini. Yang pertama ada inisiasi, yang kedua ada pemanggilan API, yang ketiga ada penerimaan data, keempat ada pemrosesan data, kelima ada pengiriman data ke komponen, dan yang terakhir ada render UI. Untuk itu, saya akan jelaskan masing-masing di codingannya. Nah, yang pertama yaitu inisiasi. Saat pengguna membuka aplikasi atau halaman utama homepage view, langsung menampilkan indikator loading di sini. Nah, selanjutnya adalah pemanggilan API. Aplikasi memanggil fungsi getWeather dari file weather service TS menggunakan Axios untuk mengambil data cuaca dari OpenAPI Meteo dengan zona waktu Jakarta.
Pada kode ini, kita menggunakan library Axios untuk mengambil data dari API cuaca milik OpenMeteo. Pertama, kita mendefinisikan sebuah konstanta API URL yang berisi alamat endpoint API. Nah, di URL ini sudah ditentukan. Yang pertama ada latitude dan longitude untuk wilayah Jakarta. Selanjutnya ada parameter cuaca yang ingin diambil seperti suhu udara. Selanjutnya ada kode cuaca dan kelembapan relatif. Nah, serta zona waktu untuk wilayah Jakarta. Seperti ini. Nah, kemudian kita membuat fungsi getWeather yang bersifat asinkronus karena mengambil data dari server luar. Di dalam fungsi ini kita menggunakan Axios getAPI-URL untuk mengirim permintaan request ke API. Jika berhasil, data cuaca akan dikembalikan melalui response data. Namun, jika terjadi kesalahan saat mengambil data, misalnya karena jaringan bermasalah atau API sedang down, maka akan masuk ke blok chat yang menampilkan pesan error di konsol, yaitu gagal mengambil data cuaca dan diikuti dengan detail errornya. Fungsi ini juga mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa data tidak berhasil diambil. Selanjutnya, ada pada bagian 3 yaitu penerimaan data. Pada bagian ini aplikasi menerima data cuaca dari API OpenMeteo dalam format JSON. Prosesnya dimulai dari fungsi getWeather yang ada di file weather service TS. Fungsi ini melakukan permintaan data atau request menggunakan Axios ke URL API cuaca, lalu mengembalikan data dalam format JSON. Setelah data berhasil diterima, data tersebut disimpan ke dalam state weather data di file homepage.view di sini. State ini digunakan untuk menyimpan hasil data sementara agar bisa ditampilkan di tampilan aplikasi. Selain itu, aplikasi juga menggunakan variabel loading untuk menampilkan indikator pemuatan atau loading indikator selama data sedang diambil. Begitu data cuaca berhasil diterima, nilai loading diubah menjadi false sehingga indikator loading akan disembunyikan dan data cuaca ditampilkan ke pengguna. Selanjutnya adalah keempat, yaitu pemrosesan data. Data yang diterima kemudian diproses menggunakan compute properties untuk menghasilkan format yang siap ditampilkan. Untuk prosesnya di sini compute properties. Yang kelima yaitu pengiriman data ke komponen. Data yang sudah diproses diteruskan ke komponen child seperti current weather card melalui props. Nah, di sini yang proses terakhir yaitu render UI. Komponen kemudian menampilkan data tersebut di antarmuka pengguna. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya akan mempraktekkan. Caranya yaitu tekan Ctrl backtick. Lalu ketik Ionic Serve. Saya itu enter. Nah, seperti ini. Yang tadi di awal itu adalah indikator loadingnya. Nah, kenapa saya menggunakan alur tersebut? Karena memastikan logika pemrosesan data tetap di pusat aplikasi, sementara komponen tampilan hanya berfokus untuk menampilkan data dengan efisien.
Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur-fitur dari aplikasi yang saya buat. Nah, fitur pertama yang dilihat pengguna adalah cuaca saat ini, yang ada di bagian atas. Pada bagian ini, pengguna bisa melihat langsung, yaitu melihat informasi utama seperti suhu aktual dalam derajat Celcius, deskripsi cuaca misalnya cerah, berawan, atau hujan ringan. Nah, untuk tampilan saat ini yaitu sangat berawan. Lalu ada icon cuaca dinamis yang mengikuti perubahan cuacanya, serta suhu maksimum dan minimum di hari itu. Selain itu terdapat juga waktu dan tanggal sesuai zona waktu WIB atau waktu Indonesia Barat. Nah, di sini ada waktu menunjukkan pukul 13.00 dan ini adalah tanggal yang menunjukkan pada hari ini yaitu 13 November 2025. Selanjutnya adalah fitur perakiraan per jam dan harian. Yang pertama ada perakiraan hari ini yang ditampilkan dalam bentuk scroll horizontal. Pengguna bisa melihat perakiraan suhu dan kondisi cuaca setiap jamnya dengan sorotan khusus pada jam yang paling mendekati waktu saat ini. Nah, seperti ini misalnya, sekarang adalah jam 13.01, maka yang disorot adalah waktu pukul 13.00, yaitu 31 derajat Celcius, sangat berawan. Ini bisa di-scroll seperti ini. Nah, yang kedua ada perakiraan hari berikutnya, di mana pengguna dapat memilih tab hari yang dimulai dari besok untuk melihat perakiraan cuaca per jam untuk hari tersebut. Seperti ini. Nah, oke. Sehingga kedua fitur ini memudahkan pengguna untuk mempersiapkan aktivitasnya berdasarkan kondisi cuaca yang akan datang. Nah, yang terakhir saya menambahkan modal profil dengan menekan icon profil di pojok kanan atas. Pengguna dapat membuka halaman pop-up yang berisi informasi pembuat aplikasi. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan aplikasi ini ke dalam bentuk Android menggunakan mobile simulator untuk mengetahui seberapa responsifnya aplikasi yang saya buat. Selanjutnya saya akan mempraktikkan di dalam handphone versi lain, misalnya iPhone 5. Lalu kita ubah menjadi Xiaomi. Oke, kita coba menggunakan perangkat tablet, mungkin ya, iPad mini misalnya.
Terus kita ubah lagi menjadi iPad Air. Nah, oke, jadi kesimpulannya untuk aplikasi saya sangat responsif di berbagai perangkat. Nah, itu tadi adalah sebagian demo dari aplikasi yang saya buat, yang tentunya responsif di berbagai jenis perangkat. Nah, berikut adalah tabel hasil implementasi fitur. Semua fitur utama yang direncanakan mulai dari tampilan cuaca saat ini, lalu perakiraan per jam atau hari ini, perakiraan hari berikutnya, modal profil, integrasi API menggunakan Axios, penanganan zona waktu atau WIB, menggunakan WIB. Selanjutnya, arsitektur komponen berhasil diimplementasikan 100% dengan baik, sehingga proyek ini telah berhasil mengembangkan aplikasi perakiraan cuaca yang fungsional, modern, akurat menggunakan Ionic dan Vue.js. Nah, untuk shortcut-nya bisa diakses melalui link berikut, dan atau bisa melalui scan barcode berikut jika ingin mengunjungi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.